Clear ya, KPK jadi alat politik penguasa. Nah, itu dia guys. Bukan menyelamatkan uang negara atau pemberantasan korupsi. Halo para manusia, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjangan winnie. Dan itu guys ya, seperti biasa guys, kali ini kita pengen ngebahas soal politik lagi ya guys ya. Karena semakin rame nih di Twitter gue lihat guys ya. Dan tadi gue lihat ada video Pak Jokowi juga ya. Ini entah viral di sosial media apa enggak, tapi lagi rame banget. Bahkan Bung Rocky Gerung ini ngebahas ya guys ya, yaitu soal Pak Jokowi kunjungan kerja nih guys. Gua nggak tahu nih presidennya siapa, dan sebenarnya ya nggak ada salahnya juga sih ya Pak Jokowi ini kunjungan kerja, walaupun dia sudah tidak menjadi presiden ya guys ya. Oke guys, langsung aja kita bacain beritanya seperti apa. Tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Assalamualaikum warga Konoha. Emang kita warga Konoha apa bukan nih guys? Silahkan komen guys. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ekonomi sedang kacau, negara sedang tidak baik-baik saja, dan rakyat sedang susah. Ya, benar. Tetap waras, tetap semangat, dan jauhi kejahatan agar situasi tidak semakin runyam. Ini mungkin video himbauan ya guys ya. Kalian kalau pengen lihat, cek aja di Twitter ya guys ya. Karena sosial media sekarang sedang rame guys. Soal KPK ya, soal OCCRP ya guys, soal Jokowi. Pokoknya semua lagi rame tentang politik Indonesia nih. Lanjut, post power syndrome itu sejenis penyakit kejiwaan yang harus ditangani oleh psikolog. Nah, ini dia guys. Ini video Pak Jokowi yang lagi viral ya guys ya. Sedang mengunjungi kerja guys, atau kunjungan kerja ya di Banjarnegara. Dan sekarang kabarnya Pak Jokowi lagi ke Jakarta guys. Gua nggak tahu nih ada agenda kunjungan kerja atau enggak. Masyarakat Indonesia bertanya, siapakah sekarang sebenarnya Presiden Republik Indonesia? Ya. Jokowi atau Prabowo? Rakyat Indonesia aja bingung, apalagi masyarakat internasional. Tanda-tanda NKRI mau hancurkah ini? Nah, silakan kalian komen di bawah ini guys ya. Gimana tanggapan kalian soal video ini gitu guys ya. Ini videonya gue putar sedikit ya guys ya. Tetap sama ya guys ya. Pak Jokowi kunjungan kerja tetap bagi-bagi baju, ataupun ada hal yang dibagilah kepada masyarakat ya guys ya. Ini gue nggak tahu video lama atau bukan. Kalian silakan komen aja di bawah guys. Gimana tanggapan kalian soal video ini ya guys ya. Lanjut, rumah Jokowi di Solo daerah Kolomadu Karanganyar didatangi emak-emak demo meneriaki tangkap dan adili Jokowi. Nah, kemarin ibu kota Jakarta udah dicoret-coretin guys, dengan grafiti, dengan kata-kata adili Jokowi. Sekarang rumahnya langsung digeruduk warga guys. Ini gua nggak tahu nih benar atau enggak guys. Ini ada video, kita lihat cuplikannya ya guys ya. Ini video yang lagi dibangun nih guys kayaknya. Kalau mama susah dilawan guys. Tahu gua ini adalah rumah Pak Jokowi yang lagi dibangun seluas 1 hektar kurang lebih ya guys ya. Pokoknya nanti kita pantau terus berita lebih lanjutnya seperti apa ya guys ya. Lanjut loh, kalau disuruh periksa sang mantan jawabannya belum tahu caranya. Mulai Tom Lembong, Hasto, dan Ahok tahu kok caranya. Apa karena yang mau diperiksa orang yang selama ini mengorder? Nah, ini dia ya guys ya. Kita tahu tadi gue udah ngebahas ini ya guys ya. KPK masih belum berani untuk meriksa Pak Jokowi guys. Ini nggak tahu alasannya apa. Padahal beberapa elemen masyarakat datang ke KPK bawa data-data dugaan Pak Jokowi itu terjerat korupsi. Tapi sampai detik ini KPK belum berani nih guys ya. Atau belum ada instruksi dari presiden ya guys ya. Makanya Pak Jokowi ini belum periksa oleh KPK ya guys ya. Mungkin bisa jadi ya guys ya. Kita lebih percaya Kejaksaan RI tangani kasus korupsi dibanding KPK. Ya pokoknya kita harus percaya lembaga-lembaga yang mengatasi korupsi ya guys ya. Mau kejaksaan, KPK, harus kita support terus mereka untuk menuntaskan kasus korupsi di Indonesia ini ya guys ya. Lanjut, Pak Prabowo mengaum lah Pak. Saya yang bukan pendukung Bapak saja kesel liatnya ya. Ini kita udah bacain tadi, dan kita lihat dulu cuplikannya guys ya. Ini gue nggak tahu nih masih jadi presiden atau enggak. Takutnya ini video lama kan, menjadi fitnah soalnya guys ya. Takutnya seperti itu. Tapi yang jelas kemarin Pak Jokowi kan kunjungan kerja juga ke Banjarnegara, dan itu banyak personil polisi, tentara mengawal itu semua gitu guys. Kayaknya nih ya, kayaknya setahu gue mantan presiden-presiden sebelumnya itu nggak kayak gini banget gitu guys ya. Tapi benar atau enggaknya coba kalian bantu gue untuk cari tahu ini ya guys ya. Lanjut, Gibran bisa dimakzulkan asal partai-partai di DPR kompak. Dan tidak mungkin. MK carilah bukti di Roy Suryo. Intinya jangan biarkan begitu saja kejahatan Jokowi dan Gibran. Cepetan partai-partai kompak mumpung pamannya nggak ada. Waduh, kemana nih paman Usman ini guys ya. Ini ada cuplikan, kita lihat dulu ya guys.
adalah prosedur. Karena tadi 7A ya alasannya perbuatan tercela. Prosedurnya adalah DPR harus bersepakat dulu 8 fraksinya untuk bilang bahwa ini ada pelanggaran konstitusi. Itu aja udah menantang pasti. Nanti Bang Deddy saya kira harus mengulasnya ini. Sangat-sangat menantang pasti. Kalau DPR sudah setuju, DPR harus mengirimkannya ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan memeriksa secara hukum. Kalau terbukti, kalau nggak salah kan MK masih pamannya Mas Gibran kan guys ya. Gimana mau melaporkan gitu, orang itu keponakannya gitu guys ya. Kecuali diganti dulu ya guys ya, ataupun gimana lah ya, pokoknya atur aja lah guys. kalau terbukti, nah mungkin nanti Mas Roy bisa dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi akan ngirim balik ke DPR, kemudian DPR bikin sidang MPR, berarti DPR-nya sekarang plus DPD. 2/3 harus setuju untuk memakzulkan. Nah, jadi tantangan politiknya luar biasa besar. Tapi saya taruh aja dulu di atas meja, nanti kita diskusikan. Karena menurut saya barangkali ini juga sesuatu yang harus kita olah, bukan hanya politik formal. Tapi masuk saya poin yang berikutnya. Persoalan kita adalah jangan sampai kesalahan-kesalahan baik oleh Fufu Fafa maupun oleh bapaknya itu kita diamkan dalam konteks negara hukum. Dia memberikan kita struktur gimana cara melaporkan atau memakzulkan Mas Gibran guys ya. Ini gua nggak tahu bisa atau enggak, tapi yang jelas mereka yakin kalau dengan 12 partai ataupun 8 partai yang barusan kompak ya untuk memakzulkan Mas Gibran itu bisa terjadi gitu guys ya. Tapi kita harus tenang dan sabar, jangan sampai nanti balik gagang ya guys ya, ataupun nanti kita malah ditangkap-tangkepin gitu. Pokoknya kita cari aman aja, karena jujur kalau misalnya memakzulkan Mas Gibran tapi imbasnya nanti ke masyarakat banyak ya, itu sangat merugikan kita juga gitu guys ya. Lanjut, clear ya, KPK jadi alat politik penguasa. Nah, itu dia guys. Bukan menyelamatkan uang negara atau pemberantasan korupsi, tapi menebar teror politik kepada siapa saja yang tidak sejalan dengan penguasa. Ini kita tahu ya guys ya. Dan tadi kita sudah dengar dari KPK bahkan tidak tahu caranya untuk memeriksa mantan presiden kita ya guys ya. Apalagi rakyat biasa seperti kita ini. Ya pokoknya menjadi pertanyaan ini guys ya. Masyarakat pengen KPK terus menuntaskan ini, utama menanggapi Pak Jokowi yang masuk deretan orang terkorup di dunia ya guys ya. Dan jangan lupa kawal terus kasus ini ya guys ya. Sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gua Dua Kaki undur diri. Sampai jumpa nanti.